Oke, soal nomor 1. Senyawa kovalen AB3 terbentuk dari A dan B dengan nomor atom berturut-turut 5 dan 9. Bentuk molekul dan hibridisasi dari molekul AB3 adalah. Oke, jadi ada senyawa kovalen AB3. AB3 itu kan suatu senyawa molekul ya, AB3. Jadi A-nya ada 1, B-nya ada 3. Nah, biasanya kalau ada soal seperti ini kan kita menebak golongan. Biasanya ya, kalau atomnya jelas ya. Sedangkan ini kan atomnya nggak jelas, A dan B kan nggak jelas. Maka mau nggak mau kalian harus menentukan dulu golongan berapa ya. Di sini dari nomor atomnya diketahui bahwa A itu 5, B itu 9. Berarti ini bisa ditulis sebagai 1S 2S saja ya, supaya tidak kerja dua kali ya, karena ini kan ditanya hibridisasi juga. Jadi 1S2, 2S2, 2P1. Ini 1S2, 2S2, 2P5. Oke anak-anak. Nah, sehingga di sini ini kan P-nya 1 ya. Elektron valensinya berarti di sini ingat elektron valensi harus dibaca sama huruf S ya. Kalau P berarti dia 3A. Golongan 3A, elektron valensinya juga 3 ya. Terus kalau ini berarti elektron valensinya 7, golongan 7A dan dia elektron valensinya 7. Oke. Nah, ini bisa kalian gambarkan terlebih dahulu Lewisnya untuk menentukan bentuk molekulnya. Atau kalian juga bisa menggunakan rumusnya guys. Ku ajarkan dua-duanya ya. Kita gambar dulu dalam bentuk molekul. Kita pakai rumus dulu. Rumus untuk mencari pasangan elektron bebasnya yaitu A dikurang X dibagi 2 ya. A nomor atom pusatnya, elektron valensinya berarti 3. Kenapa atom pusatnya A? Ya karena di sini dia jumlahnya yang lebih sedikit dibanding B ya. Terus X adalah jumlah elektron ikatan yang terikat di sini ada 3 ya guys. Terus dibagi 2 berarti 0. Oke. Jadi nanti dia adalah AX 3. Kenapa bisa tahu 3? Karena yang terikat 3 orang. Ya, AX 3 gitu. Kalau kita buktikan dengan menggambar boleh juga. Ini A, ini B, di sebelahnya ada 3 orang. Habis itu dia bentukannya itu B itu 7, berarti kita di sini 1 tulis ya. Di keep memang 1 supaya ini nanti dilengkapi oleh si A gitu. Sama ini juga ditulis juga dulu 1, nanti dilengkapi oleh si A. Ini juga 1. Oke, nanti dilengkapi oleh si A. Nah, jadi di sini adalah AX 3 dan tidak ada elektron bebas ya. Karena apa? Karena A-nya ini sudah cocok, ada 3 elektronnya. Ini sesuai dengan ini tadi ya, hasil konfigurasi. Jadi dia sudah sesuai, sudah 3, jadi dia nggak punya lagi yang nganggur gitu guys. Makanya AX3 tuh kan sama ya. Jadi pakai cara rumus maupun cara digambar sama aja. Oke. Lalu apabila ditanya tentang bentuk molekulnya berarti AX3, bentuk molekul berarti yang di sini tadi ya. AX3, mana AX3? Ini trigonal planar atau segitiga datar ya, trigonal planar, segitiga planar. Ya, berarti antara ini atau ini ya. Lalu untuk SP-nya kita bisa lihat dari ininya. Elektron valensi dari atom pusatnya yaitu kita gambar dulu ya, 2S2 2P1. Langsung aja ya. Ini 2S2, ini 2P1. Berarti ini belum mengalami hibridisasi ya. Nah, baru sekarang kulakukan proses hibridisasi dengan cara ini dulu, terjadi promosi. Jadi promosi atau keluar lah ya elektronnya ke orbital temennya gitu, orbital P. Berarti di sini 2S-nya tinggal 1. Dan ini mereka sudah setara ya, ketinggiannya sudah sama. Maksudku tidak yang agak naik lagi gitu. Maksudku adalah sorry ya guys, ngomongnya belepotan. Jadi dia tidak, intinya sudah sejajar lah ya, energinya sudah sama. Nah, di sini sudah kutulis dia ada 2 ya anak-anak. Nih, sudah ada 2. Nah, terus kita lihat di sini siapa yang mau masuk yaitu A, B 3. Maka di sini B yang mau masuk sebanyak 3. Dan cocok sesuai dengan ininya dan mereka terlibat semua ya. Berarti AX berarti ini SP2 gitu. Oke anak-anak, jadi SP2.
Ya, jadi jawabannya yang B. Oke, jadi jawabannya yang B. Gitu. Oke ya. Terus, senyawa-senyawa berikut ini dibentuk dari atom-atom H, B, C, F, dan S. Molekul yang menggunakan orbital hibrida sp3 pada atom pusatnya adalah sp3. Ingat, S ini sebenarnya ada cara cepatnya ya anak-anak. Selain kalian harus menggambar sp3 itu tuh bisa juga kalian lihat bahwa dia ada 1, 2, 3, 4. Betul ya, 3 sama 1 berarti ada 4 ikatan. Jadi intinya ada 4 yang terikat. Mana yang jawabannya 4? Berarti antara ini atau ini gitu toh jawabannya toh. Nah terus sp3. Nah kita tinggal lihat berarti yang mana nih. Sorry 4. Iya bener ya. sp3 berarti ini C. Ini yang terikat 4. Iya benar-benar. Ya jadi antara C atau D nanti ya jawabannya ya. Terus tinggal kita lihat yang mana yang mengandung sp3 gitu. Nah kita gambar kalau kayak gini guys ya. Bukan gambar sih, kayak tulis ininya. S itu 16, tulis yang atom pusatnya ya. Berarti 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4. Betul ya. Nah, berarti di sini ada 2, ini si P-nya ada 4. 1 2 3 4. Betul. Nah, lalu di sini yang mau masuk itu 1 2. Yang mau masuk itu 4 anak-anak ya. Nah sedangkan ini baru ada 2 yang orbital kosong. Berarti ada 1 yang harus pindah. Betul ya. Ada 1 yang harus pindah. Itu pun pindahnya harus ke orbital. Ini kan gak ada lagi space-nya. Tuh udah terisi semua. Maksudnya gak ada yang kosong-kosong betulan gitu. Nah jadi harus ada yang pindah. Nah yang pindah itu adalah, sebentar ya, antara ini atau ini. Sebentar ya guys. Oke, nah jadi kalau ada kasus seperti ini, maka yang pindah adalah orbital yang, jadi ini kan udah penuh ya guys, berarti kita harus menyediakan orbital D yang kosong. Ya mau nggak mau ya, karena di sini sudah penuh semua, S-nya penuh, P-nya penuh, nggak ada yang tersisa, nggak ada yang kosong. Maka yang pindah itu yang ini atau yang ini kak, gitu ya. Nah yang pindah adalah yang paling tinggi energinya, ya yang paling dekat dengan huruf D lah ya, berarti di sini huruf P. Nah inilah yang pindah ke sini guys. Maka nanti yang terjadi adalah kayak gini. Ini sekarang energinya sudah setara ya, ini gitu. Oke, bisa dipahami. Jadi di sini S 1, P-nya ada 3, D-nya ada 1. Jadi SP3D. Gitu ya anak-anak. Oke. Nah, jadi di sini berapa orang yang mau masuk? Yang mau masuk adalah apa tadi, SF4 berarti 4 orang mau masuk, berarti ke sini 1 2 3 4 gitu ya. Jadi SP3D gitu. Nah S ini kan berarti asli, maksudku dia bukan yang sumbangan dari F. Maka ini tandanya adalah si SF4 itu memiliki 1 pasangan elektron bebas gitu. Jadi kalau ada orbital yang berpasangan asli dari sononya gitu ya guys ya, maka itu adalah pertanda dari PEB gitu. Tapi kalau ada yang kayak tadi kasusnya yang ada 1 elektron yang sendirian, mana ya tadi ya anak-anak, di orbital P tadi ada yang sendirian 1, ada nggak ya? Ya yang ikatan rangkap tadi ya. Aduh, sepertinya tadi ku hapus. Ya yang kalau ada orbital P-nya misalnya kayak gini, P-nya toh
Nah ini terisi Mi, tapi ini nggak terisi, ini dia sendirian aja, nggak kepake aja. Maka di sini ada ikatan pi, gitu, pertanda ada ikatan pi. Tapi kalau misalnya kayak gini bentukannya, terus kayak ini ada dua pasang, ya kayak ada dua elektron yang betul-betul pure dari diri dia sendiri, bukan dari pasangannya, bukan dari F gitu ya maksudnya, maka dia adalah PeB. Tandanya atom tersebut atau struktur tersebut masih punya PeB gitu ya. Jadi yang memiliki sp3 asli ya tanpa ada PeB berarti yang ini gitu. Kenapa? Karena SF4 kan ada PeB-nya, jadi ya udah otomatis jawabannya yang D gitu ya, CH4 gitu guys. Bisa dipahami nggak anak-anak? Oke.